Halo adik-adik, selamat datang di ibadah anak pada minggu ini bersama saya Kak Abi, Kak Sekar dan Kak Darel. Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Nah, untuk mengawali ibadah anak pada minggu ini, mari kita menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Ayo Kak Darel. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sudah senang belum nih Kak Abi? Sudah dong. Nah, sebelum masuk ke ibadah, kita sebaiknya berdoa dulu ya Kak Abi. Oke. Doa akan dipimpin oleh Kak Abi. Silakan Kak Abi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih sudah mengizinkan kami untuk berkumpul pada ibadah minggu ini ya Tuhan. Semoga ibadah pada hari ini bisa berlangsung dengan lancar dan materi yang disampaikan bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Amin. 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 Nah, Kak Abi, kita mau ngapain lagi nih? Kita habis ini mau nyanyi lagi. Mau nyanyi. Biar apa itu Kak Abi? Biar senang, Biar senang. biar semangat juga. Ya, kita mau nyanyi lagi ya adik-adik sebelum masuk ke firman. Judul lagunya apa Kak Abi? Judul lagunya Baca kitab suci. Suci. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Sudah ya Kak Abi. Sudah. Sekarang kita mau ngapain nih Kak Abi? Sekarang kita mau firman. Iya, firmannya dipimpin sama Sama Bu Rini. Ibu Rini. Panggil dulu ya Kak Abi. Yuk, panggil. 1, 2, 3, Ibu Rini. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Bu Rini ya di Ibadah Anak GKJ Condong Catur. Pagi ini renungan kita akan kita beri judul Jangan Kotori Rumah Tuhan, ya. Jangan kotori rumah Tuhan. Nah, adik-adik sudah menyiapkan Alkitab toh? Sudah menyiapkan HP yang ada aplikasi Alkitab juga boleh, ya, disiapkan ya. Ayat pagi ini yang akan kita baca terambil dari kitab Yohanes 2 pasal 13 sampai 22. Ibu ulangi ya. Kitab Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Sudah ketemu semua? Akan kita baca bareng-bareng. Tapi kali ini Bu Rini akan dibantu oleh teman kita yang mungil, yang cantik untuk membaca Alkitab, yaitu Dek Aksela, ya. Silakan Dek Aksela untuk membaca Alkitab. Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak seperti demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Aksela. Nah, adik-adik sudah membaca semua ya tadi cerita dari Yohanes 2 pasal 13 sampai 22. Nah, ayat ini akan Ibu jelaskan ya, yaitu berisi tentang Yesus yang membersihkan bait Allah. Adik-adik tahu bait Allah itu apa? Bait Allah itu zaman dulu istilahnya bait Allah. Kalau sekarang itu istilahnya gereja. Seperti gereja kita itu adalah bait Allah. Bait Allah itu berfungsi untuk tempat-tempat jemaat untuk berdoa, untuk memuji nama Tuhan, juga untuk mendengar firman Tuhan. Nah, pada zaman dahulu bait Allah seperti itu ya fungsinya ya. Nih, Bu Rini punya gambarnya, boleh dilihat ya bait Allah itu seperti apa gambarnya ya. Nah, jadi bait Allah tadi fungsinya untuk ada 3 ya, yaitu untuk berdoa, untuk memuji nama Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi pada saat itu bait Allah itu ramai dan kotor sekali loh adik-adik. Ya, dari ayat yang kita baca tadi itu tuh ceritanya. Karena apa? Di bait Allah itu halamannya itu ada orang jualan hewan. Ada orang jualan mata uang.
Loh, kenapa kok mereka berjualan hewan? Karena pada zaman dahulu jemaat itu mempersembahkan hewan yang bagus untuk kemuliaan Tuhan, untuk bait Allah. Juga mereka itu juga mempersembahkan uang selain binatang. Dan uangnya tidak main-main. Di Alkitab tadi disebutkan ya, uang yang dipakai adalah uang shikal. Jadi uang shikal itu uang yang sulit untuk ditemukan. Jadi mereka yang mempunyai uang shikal dikumpulkan kemudian diperjualbelikan di halaman bait Allah. Itu yang membuat bait Allah jadi ramai sekali. Bait Allah itu kurang lebihnya seperti pasar ya adik-adik. Adik-adik tahu toh pasar itu pasti ramai sekali. Nah, ini yang tidak diperkenankan oleh Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Karena kalau orang berdoa, kalau orang mau mendengarkan firman Tuhan, pasti kepingin suasananya yang tenang, bukan suasana yang ramai, bukan suasana yang berisik, ya kan? Kalau adik-adik di rumah kalau berdoa, senang apa enggak? Kalau lagi berdoa tiba-tiba TV-nya dikencengin sama kakak atau sama siapapun lah di rumah, pasti enggak suka toh? Atau kalian sedang berdoa tiba-tiba di luar ada suara ramai dor-dor seperti itu, apakah kalian bisa konsentrasi? Enggak bisa kan? Nah, itu salah satu yang membuat Tuhan Yesus untuk membuat bait Allah itu supaya dibersihkan. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang berjualan di sekitar bait Allah itu disuruh pindah tempat oleh Tuhan Yesus. Jadi jualannya tidak di dalam lingkungan bait Allah, tapi di tempat yang lain. Mungkin nggak tahu, pokoknya di luar bait Allah aja. Jadi mereka boleh berjualan hewan korban, boleh berjualan uang shikal, tapi tidak di bait Allah. Nah, akibatnya apa? Bait Allah jadi bersih, jadi nyaman untuk orang beribadah. Nah, dari cerita tadi sebetulnya Yesus itu mempunyai maksud lain. Yang dibersihkan itu tidak hanya bait Allah, ya. Yang dibersihkan adalah hati dari orang-orang yang berjualan di sekitar bait Allah. Karena apa? Dalam berjualan mereka itu mengambil untung yang sangat besar sekali, sehingga membuat orang-orang yang membeli binatang korban, orang yang menukar uang shikal itu keberatan. Jadi mereka, aduh kok mahal banget ya, akhirnya menjadi penghalang mereka untuk mencari berkat Tuhan, ya kan? Nah, Yesus mengingatkan supaya orang-orang penjual ini tidak menjual dagangannya dengan harga yang tinggi, dengan harga yang mahal. Karena apa? Itu membuat sedih, membuat kasihan untuk orang-orang yang membelinya, ya. Jadi Yesus mengingatkan supaya para pedagang itu untuk tidak berbuat curang dan mereka harus berbuat baik karena mereka menolong sesama umat Tuhan, begitu ya. Nah, maksud baik Tuhan Yesus itu sebetulnya itu kalau diterapkan di sekarang, itu kan zaman dulu tuh adik-adik, zaman kita masih pakai bait Allah. Kalau zaman sekarang maksud Tuhan Yesus itu yang dibersihkan itu bukan hanya lingkungan saja, bukan hanya rumah saja, tapi yang dibersihkan juga fisik kita, ya kan? Fisik kita juga harus bersih. Sehari adik-adik kalau bersih fisik mandi berapa kali? Minimal mandi 2 kali kan, pagi sama sore. Kalau rumah juga pasti sudah dibersihkan, disapu, dilap, dipel, begitu ya. Nah, dari itu ada yang lebih penting lagi yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita, yaitu harus kita selain membersihkan lingkungan dan badan, kita harus membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, juga membersihkan tutur kata kita, ya. Ibu jelaskan ya, hati ya, membersihkan hati. Contoh kalau kita membersihkan hati yaitu dengan cara kita mengampuni ataupun juga kita juga bisa mengasihi. Contoh mengampuni apa ya Bu Rini? Contoh mengampuni yaitu memaafkan. Misalnya yang gampang aja, misalnya adik-adik
berbuat salah nih kepada mama, kepada papa, atau kepada kakak, sebaiknya adik-adik kalau berbuat salah ngapain? Meminta maaf. Nah, itu sudah membersihkan hati. Kemudian contoh mengasihi. Contoh mengasihi yaitu membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Yaitu misalnya membutuhkan bantuan kalian. Contohnya, orang tua kalian membutuhkan bantuan untuk nyapu misalnya, membutuhkan bantuan untuk beli sesuatu di warung misalnya. Nah, itu juga contoh kalian untuk mengasihi orang-orang yang di sekitar kalian. Kemudian selain hati yaitu membersihkan pikiran kita ya. Pikiran kita itu juga selalu harus dibersihkan. Dibersihkan misalnya seperti ini. Jadi supaya pikiran kita itu tidak dibebani dengan hal-hal yang tidak baik ya. Contoh membersihkan pikiran yaitu dengan cara membaca Alkitab. Kemudian kita selalu berdoa seperti ajaran Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Nah, membaca Alkitab itu apa? Dengan membaca Alkitab kalian tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, terus kemudian untuk contoh doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah contoh doa yang baik, contoh doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang harus kita tiru ya, contoh doa Bapa kami. Nah, sudah membersihkan pikiran sudah ya. Sekarang yang ketiga yaitu membersihkan tutur kata kita. Yaitu contoh membersihkan tutur kata apa Bu Rini? Contohnya yaitu misalnya kalian berbuat jujur, berkata jujur, tidak bohong. Itu adalah contoh kita bertutur kata yang baik. Kemudian kalau kita belajar mengucapkan terima kasih apabila kita sudah mendapat sesuatu atau sudah ditolong seseorang, kita mengucapkan terima kasih. Kemudian kalau kita bersalah, kita bilang apa? Kita bilang maaf. Itu juga contoh yang baik dalam bertutur kata. Kemudian satu lagi yaitu minta tolong. Nah, kalau minta tolong, kalau adik-adik mau minta tolong ke mama, papa, kakak, teman, pasti kan tolong dong, minta tolong seperti itu. Jadi ada awalannya kata minta tolong. Karena apa? Kalian butuh bantuan, ya. Tadi sudah disampaikan ya, contoh tutur kata yaitu berkata jujur atau tidak bohong, kemudian mengucapkan terima kasih, mengucapkan kata maaf dan minta tolong. Nah, hal-hal yang Ibu sampaikan tadi adalah salah satu contoh yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, yaitu membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, dan membersihkan tutur kata kita. Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus menyukai kebersihan ya, bersih lingkungan, bersih badan, bersih hati, bersih pikiran, dan bersih tutur kata kita. Ingat ya adik-adik, kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus untuk selalu menjaga kebersihan. Ingat, bersih itu baik. Ya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Ingat ya adik-adik, kita harus menjaga kebersihan. Ingat protokol kesehatan, ingat 3M, ingat pesan Ibu, selalu memakai masker, rajin cuci tangan dan menjaga jarak. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Kita kembali ke Kak Sekar, Kak Abi, dan Kak Darel. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat indah ya Kak Sangat Abi. indah sekali. Nah, intinya apa nih Kak Abi? Intinya tuh menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Iya, jangan kotor-kotor, kita harus membersihkan semuanya ya. Nah, teman-teman, sesudah itu kita akan mengumpulkan persembahan. Dengan lagu apa nih Kak Abi? Dengan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Ya. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan ke orang tua dan orang tua bisa mengirimkannya ke gereja ya. Oke. Ya Mari Kak Kak Darel. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua
Ya, sebelum itu kita sudah di penghujung acara nih Kak Abi. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, Kita berdoa berdoa. persembahan dan penutup. Mari teman-teman, mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah menyelesaikan ibadah ini. Berkati semua, berkati segalanya Bapak, agar kita bisa menjaga kebersihan dari jiwa kita, dari lingkungan kita juga ya Bapak. Ya Bapak, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan yang telah kami kumpulkan agar berguna ya Bapak. Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Ya, gimana nih Kak Abi? Ini udah di penghujung acara. Sudah di pengacara. Wah, sedih ya. Sedih. Tapi jangan sedih-sedih dong. Untuk membuat kita bahagia lagi, Iya. mari kita menyanyikan lagu. Hati-hati Hati-hati dengan gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tangannya adik-adik ya. Harus menjaga kebersihan semuanya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekali lagi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Yeay. Nah, Kak Abi diinget ya, jangan lupa menjaga kebersihan dari jiwa dan lingkungan sekitar. Ingat. Nah, sekarang sudah selesai ibadah anak pada pagi hari ini. Saya Kak Sekar, Kak Abi, dan Kak Darel mengucapkan undur diri. Sampai jumpa di ibadah anak minggu depan. Dadah. Dadah.